Oke, sahabat Nextport TV, kita kedatangan tamu nih dari Indofeed. Beliau adalah CEO dari Indofeed di bidang peternakan, khususnya untuk pakan ternak. Nah, kita coba bedah nih, apa sih opportunity dari bisnis peternakan, Pak, khususnya di pakan ternak. Pak Indra, bisa kita diskusi nyantai aja nih, Pak. Ya. Pak Indra di Bogor ya? Di Bogor kan? Pertama-tama mohon izin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Dan para pemirsa semuanya. Saya di bidang pangan ternak. Jadi kita bicara di area ternak gitu ya. Mungkin backgroundnya Bu ya? Bagaimana ya? Backgroundnya dulu ya? Ya. Oke. Indofeed ini didirikan di tahun 1983 Bu, di Bogor. First generation atau generasi pertamanya itu dari ayah saya sendiri. Kemudian saya sebagai generasi kedua. Itu kita memang sudah mulai di Bogor dari 83 itu. Cukup lama ya Pak ya? Cukup lama ya. Jadi memang Indonesia ini terutama dari sudah sejak lama kita di pertanian dan peternakan terutama ya. Itu memang kita kuat di situ. Lalu mungkin juga populasi kita yang cukup banyak. Untuk populasi ternak sendiri kita mungkin kalau untuk supply-nya mungkin belum mencukupi Bu ya. Jadi banyak juga harus impor dan lain sebagainya. Nah kita di produsen pakan ternak ini mencoba untuk mensupport peternak mandiri. Mandiri. Jadi untuk tidak hanya tidak hanya dalam skala besar, tapi kita juga support di peternak mandiri yang mana mungkin awalnya di area Bogor dan sekitarnya, lalu kemudian sekarang skalanya nasional. Jadi udah baru generasi pertama ya dari Bapak ya, cukup lama, 83 Pak ya, cukup. 83 ya, saya generasi kedua. Generasi kedua, oke. Kenapa Bapak mau meneruskan usaha dari orang tua? Nah ini menarik nih, bisa menarik. Menarik banget ini. Bapak lulusan dari Australia kan? Australia. Ya. Dulu saya kuliah di Perth, Australia. Jurusan saya ini nggak ada hubungannya sama pakan ternak sebenarnya. Saya di marketing sama e-commerce. Oh itu related lah. Semua sekarang need the marketing Pak. Yes. Jadi dari marketing e-commerce saya belajar di Western Australia di Edith Cowan University tahun 1996. Lalu kemudian lulus kuliah saya menjadi permanent resident di Australia. Dan sudah dapat izin tinggal. Lalu bekerja di Melbourne, waktu itu saya pindah ke Melbourne sampai 2012 itu, ini cerita sedikit apa Bu ya? Boleh, justru saya pengen tahu nih, menarik nih Pak. Siap. 2012 itu saya kembali ke Indonesia, tidak langsung berkecimpung di Indofeed karena memang waktu di Melbourne itu background saya bekerja kebanyakan di office, jadi tidak ada background manufacturing. Sempat kerja di Australia juga ya? Berapa tahun Pak? Di Melbourne sekitar dari 2003 sampai 2012, 9 tahun ya sekitar. Ya, 9 years, cukup lama Pak. Itu juga tidak ada hubungannya dengan pakan ternak, yaitu di banking. Service banking. I see. Baru kemudian 2012 saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena saya beberapa senior atau mentor gitu ya, yang pebisnis yang saya tanya dari Indonesia, saya tanya waktu itu, sebenarnya kalau untuk berbisnis lebih enak di Australia atau lebih enak di Indonesia? Semua jawabannya sama, di Indonesia jauh lebih enak cari uang. Jadi jangan lupa di Indonesia 268 juta ya. Yes, populasinya betul. Jadi dari pertimbangan itu, dari saran-saran dari senior, dari mentor, saya memutuskan walaupun apa istilahnya, itu saya udah settle di sana kan, udah enak, udah jadi permanent resident, sudah betah lah gitu di negeri yang negara maju gitu kan. Tapi karena saran-saran di Indonesia lebih enak cari uang atau berbisnis, jadi saya putuskan 2012 dengan sangat berat hati karena saya udah nyaman tinggal di sana sekian lama. Dengan sangat berat hati saya melepaskan permanent resident saya di sana. Udah permanent resident? Wow. Ya, 9 years ya. Yes. Saya kembali ke Indonesia, tapi waktu itu saya nggak langsung ke Indofeed. Jadi saya putuskan untuk bekerja di area manufaktur karena saya perlu pengalamannya sebelum mengenal Indofeed. 2012 saya gabung dengan Astra. Dengan Astra waktu itu namanya Akasi Wahana Indonesia. Produksinya mereka itu assembling untuk transmission untuk mobil.
untuk Ayla, Agia, Terios, Pras, mobil-mobil itu. Dari 2012 sampai 2016. Itu selama 4 tahun. Lalu saya putuskan cukup, kira-kira pengalaman saya di manufaktur sudah ada basicnya paling tidak. Lalu kemudian 2016 saya memutuskan untuk gabung dengan Indofit. Setelah saya pelajari, ternyata di Indofit itu karena varian kita ada beberapa macam untuk pakan ternak, itu apa istilahnya itu, survival chance-nya itu baik gitu. Karena mungkin dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah, kondisi bisnis yang berubah-ubah. Misalnya kalau kita hanya produksi di pakan satu saja, misalnya pakan ayam gitu kan. Kalau pada saat industri ayam kurang bagus, itu kita terseret semua. Tapi karena kita produksi beberapa varian, misalnya yang satunya kurang baik, yang lain bisa mengimbangi atau naik. Sekarang produksi yang diproduksi apa aja, Pak? Ya, dari mulai ruminan dulu, itu kita ada untuk sapi, sapi perah atau susu, sapi untuk potong pedaging. Lalu ada kambing juga untuk pedaging dan untuk perah. Itu pedaging dan perah itu makanannya berbeda ya, Pak? Beda. Oh, oke. Peruntukannya beda, lalu ada requirement yang berbeda. Misalnya kandungan proteinnya levelnya berapa kalau untuk pedaging, lalu berapa untuk perah, berbeda. Oh gitu. Lalu kemudian ada juga untuk domba, untuk ruminan. Baru kemudian untuk yang lain-lain seperti untuk hias kita ada kelinci. Oh, kelinci juga? Kelinci, untuk taman-taman satwa kita juga ada untuk rusa, untuk banteng, banteng. Ya. Ada customer ya, Pak, untuk banteng? Untuk kebun binatang ya? Ya, kebun binatang. Lalu kemudian untuk ikan juga kita ada, ikan konsumsi dan untuk ayam. Oh, ayam juga? Ayam ada juga. Ayam kita macam-macam, ada ayam untuk pedaging, untuk petelur, lalu ayam kampung. Lalu juga untuk penelitian kita ada untuk tikus yang marmut. Nah, untuk komposisinya ini dulu risetnya kerjasama dengan mana, Pak? Kalau untuk nutrisi atau formulasinya itu dari generasi pertama. Dari orang tua ya? Saya sendiri. Tapi Bapak nggak ada basic untuk peternakan sama sekali ya? Nggak ada ya? Benar-benar meneruskan usaha orang tua ya? Ahli nutrisi itu dari ayah saya sendiri, yang waktu itu ikut membangun satu PT yang besar juga zaman dulu. Beliau sebagai ahli nutrisi, lalu sempat training di Jepang juga. Di Jepang beliau mendapatkan teknologi yang cukup mumpuni untuk nutrisi ternak. Lalu kemudian dibikinlah Indofit. Saya gabung di situ, ternyata kalau saya melihatnya formulasi pakan ternak ini seperti kita memasak gitu. Jadi ada resep-resepnya gitu. Ada mungkin pakai kecap, pakai gula, pakai apa gitu. Dan saya terus terang menikmati proses itu. Wah sih. Nah, hambatan-hambatannya apa nih, Pak, sekarang? Belum ekspor ya, Pak? Belum. Tapi nanti mungkin kita deal, kita coba masarin untuk ini pakan ternak ya, karena kebutuhan pakan ternak sebenarnya untuk dalam negeri sendiri udah cukup besar sih, Pak, pasarnya. Nah, kebetulan juga dari supplier Nepal sendiri juga sudah kita kerjasama dengan beberapa klinik-klinik ya, Satwa Gia, itu nanti kita bisa kolaborasikan. Ya. Nah, kendalanya sekarang ini apa, Pak, untuk produksi, pemasaran, dan sebagainya macam yang dihadapi oleh Pak Indra? Kalau untuk produksi mungkin di kita lebih kepada pengadaan bahan baku. Ini juga mungkin bukan hanya Indofit yang mengalami, tapi mungkin beberapa manufaktur pakan ternak lain. Di kita bahan baku itu lebih ke standarnya belum ada gitu. Standar bahan baku ya. Yang sesuai itu seperti apa gitu kan. Jadi kita mau tidak mau kita menggunakan standar sendiri. Standar kita seperti ini. Jadi itu satu. Lalu kemudian juga mungkin pengadaan bahan bakunya sendiri beberapa masih ada impor juga. Karena
kadang-kadang itu juga pada saat ada kendala dengan impor itu juga kita akan terpengaruh. Mungkin juga ke harga terutama. Beberapa bahan baku masih import dia berarti ya. Oke. Harga juga. Import dari mana Pak? Import kayak mungkin untuk soybean meal atau bungkit kedelai itu dari Argentina. Oh, soybean meal. Yes. Ya, ya. Brazil atau dari Amerika juga ada. Nah itu kalau kita sebagai produsen pakan ternak, kita support peternak mandiri, harga itu sangat sensitif. Jadi pada saat kita ada perubahan pada harga bahan baku, otomatis kita harus ubah harga. Kalau saat ini total produksinya berapa per bulan? Total produksi kita belum terlalu banyak saat ini, di kisaran masih di 100 tonan. 100 ton ya. Jadi kerjasamanya banyak dengan kebun binatang, balai-balai pelatihan ya, peternak mandiri ya. Kalau untuk yang paling besar kebutuhannya itu di pakan ternak apa Pak? Ayam kah, kambing kah? Kalau besar sudah pasti di ruminan ya, yang ruminan ya. Ya porsi makannya besar gitu seperti sapi, domba. Oh gitu. ya. Kemudian yang untuk di hias atau di ini mungkin di kelinci ya, sama kuda. Tadi saya lupa sebutkan ada pakan kuda juga. Kuda. Itu juga untuk kebun binatang juga. Kuda untuk taman satwa, lalu taman ada juga satwa. yang mereka punya stable sendiri. Tempat kuda. Sih. Nah, pengembangan ke depan nih Pak. Mumpung siapa tahu ada beberapa investor yang mau untuk mengembangkan Indofeed ya, dan kita sendiri sebenarnya juga sangat tertarik Pak untuk mengembangkan peternakan kambing khususnya ya, karena kebutuhan kambing di Indonesia kan cukup besar. Nah, planning Bapak untuk mengembangkan Indofeed Group ini seperti apa ke depan? Oke, pertanyaan yang cukup menarik. Untuk Indofeed sendiri konsepnya tidak akan banyak saya rubah dari mulai generasi pertama, karena memang untuk target marketnya sendiri kita ada target marketnya sendiri. Kita tidak seperti yang perusahaan besar yang memproduksi sekian ribu ton. Jadi kita memang seperti untuk balai, untuk taman satwa itu kan khusus target market. Tapi tidak untuk kemungkinan untuk kedepannya itu kita dari pakan-pakan konsumsi tadi kita akan shift sedikit, bukan sedikit sih, mungkin lumayan banyak ya. Jadi kita untuk ke pakan-pakan hias atau penghobi, misalnya untuk pakan kucing, untuk ikan hias. Nah itu salah satu atau salah duanya pengembangan Indofeed ke depan. Nah, Pak, kalau pakan kucing Pak bisa kolaborasi dengan Nexport Group karena kita juga suplai ke beberapa klinik ya, termasuk partner kita Satwa Gia, itu kan salah satu grupnya kita juga. Kita bisa suplai ke seluruh klinik-klinik di Indonesia. Menarik Pak. Oke ya. Nah, selain itu Pak, ada nggak planning untuk kembangkan ekspor? Karena sebenarnya pasar di Indonesia sendiri kan cukup besar ya. Tapi pasar ekspor itu juga menarik Pak. Gitu. Masa sih kita pakan ternak impor terus, kalau bisa kita bisa ekspor gitu. Nah, untuk di produksinya sendiri apa yang dibutuhin oleh Pak Indra untuk supaya kita bisa produksinya lebih besar lagi dan bisa menembus ke pasar ekspor? Siap. Masih pertanyaan menarik satu lagi nih. Untuk ke ekspor terus terang, Indofeed belum pernah melakukan ekspor. Jadi pada saat ini mungkin untuk ekspor kami perlu mungkin satu dari packaging. Ya. Packaging mungkin kami perlu sedikit perbaikan. Lalu kalau untuk ekspor berarti akan berhubungan dengan daya simpan pakannya. Jadi misalnya kita rancang untuk produksi lokal itu daya simpan pakannya kurang dari 1 tahun. Jadi untuk ekspor kita harus lebih tahan karena kan untuk mengirimnya aja mungkin butuh waktu. Kemudian di sana akan disimpan lagi beberapa saat. Itu sih mungkin yang bisa dilakukan untuk persiapan ekspor. Lalu kemudian juga untuk bahan baku tadi, mungkin kita perlu persiapan atau apa istilahnya, kestabilan atau ketersediaan bahan baku tersebut untuk selalu ada. Karena kalau sudah ekspor kan kita nggak bisa main-main ya Bu ya. Iya betul betul. Artinya kalau kita sudah punya pelanggan di luar, sudah sangat bergantung dengan produk kita, terus pada saatnya kita tidak bisa kirim atau kurang kirimnya itu
kurang profesional. Nah ini sahabat Nextport, Indofit ini adalah salah satu yang akan kita bina dari yang tadinya tidak ekspor, kita usahakan untuk bisa ekspor. Kita akan bekerja sama nih bagaimana membuat packaging yang bagus untuk meningkatkan produktivitas ya, termasuk dengan kualitas, dan insya Allah kita ada salah satu investor dari Turki ya Pak ya, untuk bisa mengembangkan Indofit ini tidak hanya di produksi pakan ternak, tapi juga di breeding juga, dan juga di peternakannya, baik peternakan kambing dan peternakan sapi ya, insya Allah kita kembangin. Nah ini adalah tugas dari National Export sebenarnya, kita untuk membina, kemudian membantu dari segi finance juga, karena kita juga punya beberapa network investor untuk bisa invest ke beberapa perusahaan. Nah, bagi sahabat-sahabat Nextport, ayo segera bergabung ya di nextport.id. Nah, didaftarkan semua produknya. Even itu belum bisa ekspor, kita akan coba untuk bina ya, untuk bisa ekspor. Nah, Pak Indra, selain itu harapan Pak Indra ke depan dengan Indofit ya, termasuk ada kesulitan regulasi nggak sih Pak di bidang peternakan ini? Ya betul. Jadi mungkin dengan perizinan juga kali ya. Untuk apa namanya UMKM seperti Indofit itu mungkin ada perizinan-perizinan yang saya belum paham. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Bu Devi. Perizinan, lalu kemudian channel-channel distribusi yang saya belum paham. Channel distribusi kita bantu baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Khususnya kita fokus dulu di dalam negeri karena channel distribusi kita dari grupnya National Export ini juga kita kerjasama dengan beberapa klinik-klinik yang mungkin bisa dikonekkan dengan perusahaan Bapak nantinya. Nah selain itu Pak, selain dari channel distribusi, dari bahan baku, apalagi Pak kira-kira yang bisa kita bantu nih untuk Indofit? Intinya mungkin kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi artinya kalau untuk menjadi besar ya mungkin yang pernah Bu Devi sampaikan ke saya juga, our hands on itu gitu, karena kita hanya dua gitu. Zamannya kolaborasi, jadi kalau kita mau besar kenapa kita nggak besar bersama-sama? Yes, correct. Di dalam hal ini saya dibantu oleh Nextport, oleh Bu Devi terutama gitu. Lalu mungkin tidak menutup kemungkinan nanti dari teman-teman lain juga. Sama pengusaha juga bisa bantu apa nih ke depan yang bisa kita kolaborasikan atau sinergikan bersama agar kita bisa sama-sama maju. Ya, karena kita untuk ekspor itu kan prosesnya cukup lumayan panjang ya Pak ya. Jadi pertama perusahaan harus punya company profile. Khususnya juga company profile di English ya, kalau kita mau ekspor supaya customer kita di luar negeri juga bisa melihat apa sih nih perusahaannya, apa sih potensialnya. Kemudian harus punya katalog Pak, katalog in English juga. Kemudian selain itu juga harus punya value ya dari produknya harus punya value memang. Nah itu yang paling penting Pak, dan packaging yang paling penting. Nanti kita akan dibantu dari desainer National Export untuk bagaimana membuat packaging yang bagus, termasuk dengan perizinan Pak Indra. Untuk perizinan ekspor kita akan handle semuanya, dan hopefully kita bisa ekspor ke Turki ya. Oke, sahabat Nextport, kita lagi belajar tentang dunia peternakan. Sama-sama dunia. Kita belajar di dunia peternakan, dan harapannya peternakan kita itu tidak hanya impor terus untuk pakan ya, karena hampir 100% loh Pak, pakan khususnya di ayam ya, itu juga kita masih impor. Ketergantungan kita terhadap impor itu masih besar. Jadi ini jadi salah satu tugas kita juga supaya Indonesia ini bisa mandiri, berdikari di bidang peternakan, karena opportunity kita sangat besar sekali Pak. Ya, gitu. Satu hal sebenarnya boleh, kalau boleh saya menambahkan, kita menurut analisa para ekspor ya, jadi beberapa tahun ke depan, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ini
ada kemungkinan kita menghadapi krisis pangan. Nah, itu ya. Di krisis pangan ini artinya kan 2045. Iya, 2045 ya sekitar. sekitar beberapa tahun lagi tuh. Itu di depan mata gitu. Itu udah jelas gitu kan. Jadi pertanian, peternakan ini adalah bidang yang sangat menarik dan sangat apa istilahnya? Opportunity-nya sangat besar ya, untuk ke depan. Jadi kalau kita serius dalam hal ini, insya Allah kita akan sangat berkembang di bidang ini. Ya, memang saat ini national export juga fokus di bidang pertanian, peternakan juga, dan kita juga ngembangin untuk ekspor kopi, teh, dan saat ini juga national export mendapatkan big opportunity ya, permintaan untuk ekspor kopi. Nah, bagi sahabat-sahabat Nexport yang punya suplai untuk kopi Arabica dan kopi Robusta, bisa kontak ya di National Export dan daftarkan produknya di www.nexport.id. Nah, Pak Indra, terima kasih banyak nih Pak Indra. Sebelumnya harapannya insya Allah tidak lebih dari 1 tahun ya kita bisa ngembangin tidak hanya di produksi pakan tapi juga di peternakannya. Kita buat ekosistem Pak Indra, ekosistem di bidang peternakan khususnya kambing ya, dan harapannya 1-2 tahun kita bisa ekspor tidak hanya untuk pasar Indonesia. Oke, deal. Semangat. Mungkin juga untuk yang menonton Bu Devi, ada yang bisa sinergi atau collab dengan kita juga. Nah, untuk sahabat Nexport yang mau collab dengan Indofit bisa kontak-kontak. Banyak peluang. Banyak peluang ya, banyak peluang. Kita bisa kolaborasikan karena ini bicara pertanian atau peternakan itu luas banget. Tidak hanya kambing atau domba atau sapi, tapi macam-macam. Jadi luas banget. Kalau tadi menyambung yang tadi krisis pangan ke depan, negara-negara luar mungkin tidak akan bisa mengimpor pangan ke kita karena mereka sendiri akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan di negara masing-masing. Jadi ini masalah yang serius. Yang harus benar-benar bisa mandiri kan Pak Indonesia. Waktunya adalah sekarang untuk kita ngambil peluang ini, atau kita mau apa istilahnya curi start mungkin ya, bisa kita istilahnya menikung gitu. Sebelum ada krisis pangan tersebut kita sudah bersiap. Ya. Memang tujuan dan visi misi Nexport salah satunya juga kita bisa berdikari di negeri sendiri ya, dan kita bisa ekspor, jadi menurunkan import kita juga dan kita perbesar ekspor. Nah, sahabat Nexport, oke, jangan lupa kalau mau kolaborasi dengan Indofit, kontak kita ya di link www.nexport.id. Terima kasih Pak Indah ya. Sama-sama. Sebelumnya udah datang di studio kita yang sangat sederhana ini. Saya sangat senang sekali diundang ke sini. Ketemu dengan Bu Devi, mana bisa saya sebut mentor saya, senior saya. Kita sama-sama Pak Indra. Saya banyak semangat. belajar. Jadi teman-teman kalau mau kontak Bu Devi untuk Nexport ataupun untuk bincang-bincang dengan saya mengenai peternakan, silakan. Kapan aja saya terbuka untuk diskusi ataupun hanya ngopi-ngopi juga. Ya, Indofit sudah bergabung dengan Nexport. Nah, saya harapkan semua sahabat-sahabat Nexport segera ya daftar dan register free. Pendaftaran kita free. Kita benar-benar akan membina perusahaan-perusahaan event itu belum punya capability untuk ekspor. Kita bina untuk kita tingkatkan productivity, kita tingkatkan kualitinya, dan kita sama-sama untuk mencari peluang bersama pasar global, karena kami sendiri juga network di National Export cukup besar Pak, dan seperti kemarin Bapak memberikan opportunity untuk bisa mengembangkan peternakan kambing kan, dan kita lempar ke partner kita di Turki dan sudah ada yang menangkap. Insya Allah mudah-mudahan bisa investasi di tempatnya Pak Indra. Amin. 1000 kambing ya planningnya Pak Indra. Oke, deal Pak Indra. Oke. Ya, oke pemirsa, terima kasih banyak, dan Pak Indra juga terima kasih sudah datang ke kantor kami. Oke sahabat Nexport, sampai jumpa di podcast Nexport TV selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you.